Gempa magnitudo 2,4 guncang Sukabumi, Jawa Barat pada 5 Januari 2025. Pada hari ini, Sabtu, 5 Januari 2025, pukul 12:40 WIB, wilayah Sukabumi, Jawa Barat, kembali diguncang oleh gempa bumi dengan magnitudo 2,4. Menurut informasi yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, gempa terjadi pada kedalaman 148 km, dengan titik koordinat gempa berada di 7,19 derajat lintang selatan, LS, dan 107,10 derajat bujur timur, BT. Sekitar 35 km tenggara kota Sukabumi. Gempa dengan magnitudo kecil ini tidak berpotensi menimbulkan kerusakan dan tidak berbahaya. Meskipun demikian, getaran gempa kemungkinan terasa ringan di sebagian wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Hingga saat ini, BMKG belum menerima laporan mengenai dampak signifikan akibat gempa ini. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada meskipun gempa kali ini tidak berbahaya. Masyarakat di kawasan rawan gempa seperti Sukabumi disarankan untuk selalu siap menghadapi kemungkinan gempa susulan. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah tetap tenang jika merasakan guncangan, memastikan bangunan dalam kondisi aman, dan memantau informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan situasi. Meskipun gempa ini tidak berpotensi merusak, penting untuk menjaga kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Gempa dengan magnitudo 3,0 SR terjadi di Timur Bula, Maluku Tenggara Barat. Pada tanggal 5 Januari 2025, tepatnya pukul 8:59:25 WIB, terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 3,0 SR di wilayah Maluku. Berdasarkan informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, epicentrum gempa terletak di koordinat pukul 3.16 LS dan 13101 BT, sekitar 58 km di sebelah timur Bula, Kabupaten Seram bagian timur, SBT, dan 129 km di timur Laut Kobisonta, Maluku Tengah. Gempa ini memiliki kedalaman sekitar 12 km di bawah permukaan laut, yang menunjukkan bahwa gempa terjadi cukup dekat dengan permukaan. Meskipun tidak berpotensi menimbulkan tsunami, getaran gempa dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah tersebut. BMKG terus memantau perkembangan kondisi seismik di area ini dan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama bagi yang tinggal di daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat gempa. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban akibat gempa ini. Dengan adanya gempa ini, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi yang diberikan melalui saluran resmi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Berikut ini prediksi dari BMKG terkait gempa megatrust yang bisa memicu terjadinya tsunami di Indonesia. Ini waktu dan lokasinya. Gempa besar yang dikenal sebagai megatrust, yang diduga mengancam Indonesia baru-baru ini, menjadi topik hangat di berbagai platform, termasuk viral di TikTok dan media sosial lainnya. Kabar mengenai gempa ini, yang berpotensi memicu tsunami dahsyat, menyebar setelah terjadinya gempa besar berkekuatan 7,1 skala Richter di Jepang, tepatnya di Pulau Kyushu, pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu. Di zona megatrust ini, terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan bahwa kekhawatiran para ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai serupa dengan kekhawatiran yang dirasakan para ilmuwan di Indonesia. Di Indonesia, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah seismik gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Gempa di kedua segmen megatrust ini hanya tinggal menunggu waktu, mengingat kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar, kata Daryono dalam pernyataan resminya beberapa saat lalu. Sebagai langkah mitigasi, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, pemrosesan, dan penyebaran informasi gempa serta peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat.
Daryono juga menjelaskan bahwa jika gempa besar benar-benar terjadi di megatrust Nankai, kemungkinan besar hal ini akan memicu tsunami, karena setiap gempa besar dan dangkal di zona megatrust berpotensi menyebabkan patahan dengan mekanisme naik, thrust fault, yang dapat mengganggu kolom air laut, memicu terjadinya tsunami. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah jika gempa megatrust besar terjadi, hal tersebut akan mempengaruhi lempeng tektonik di Indonesia? Jawabannya adalah, jika terjadi gempa besar di megatrust Nankai, deformasi batuan skala besar yang terjadi dipastikan tidak akan berdampak pada sistem lempeng tektonik di Indonesia. Jaraknya yang sangat jauh serta biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berdampak pada skala lokal hingga regional pada sistem tunjaman Nankai, jelas Daryono. Meskipun demikian, tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga ke wilayah Indonesia, sehingga hal ini perlu kita waspadai, tambahnya. Meski demikian, Daryono menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena apa yang terjadi di Jepang dapat dipantau secara real-time dan dianalisis dengan cepat. Menurut Daryono, BMKG dapat memodelkan tsunami yang mungkin terjadi dan dampaknya menggunakan sistem INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, sehingga BMKG akan segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian utara Indonesia. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Parigi Motong, Sulawesi Tengah, pada Minggu, 5 Januari 2025, pukul 13.58 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data awal dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pusat gempa terletak di darat, 15 km barat daya Parigi Motong. Gempa tersebut berada pada kedalaman 51 km, dengan titik koordinat 0,50 lintang utara dan 120,69 bujur timur. Meskipun berkekuatan kecil, gempa ini tetap menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar epicenter. Aktivitas seismik di wilayah Sulawesi Tengah diketahui cukup aktif mengingat posisi geografisnya yang berada di jalur cincin api Pasifik. Hal ini membuat pentingnya kewaspadaan dan kesigapan menghadapi potensi gempa susulan. BMKG mencatat bahwa hasil analisis ini bersifat sementara dan dapat diperbarui seiring proses pengolahan data lebih lanjut. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat kejadian tersebut. Namun, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang jika terdapat informasi lanjutan. Pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah Parigi Motong diharapkan untuk terus memperkuat upaya mitigasi bencana. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan edukasi terkait kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi. Gempa kali ini dengan magnitudo 3,5 guncang Morowali, Sulawesi Tengah. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Morowali, Sulawesi Tengah, pada Sabtu, 5 Januari 2025,
pukul 15.26 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pusat gempa berada di laut, sekitar 36 km tenggara Morowali. Gempa ini memiliki kedalaman dangkal, yaitu 5 km di bawah permukaan laut, dengan koordinat 2,81 lintang selatan dan 122,21 bujur timur. BMKG melaporkan bahwa guncangan akibat gempa dirasakan dengan skala intensitas MMI 2 hingga 3 di Bahodopi, Sulawesi Tengah. Pada skala ini, gempa dirasakan oleh beberapa orang di dalam rumah dan dapat menyebabkan benda-benda ringan bergoyang. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan atau korban jiwa akibat gempa tersebut. Gempa dangkal seperti ini umumnya berpotensi menimbulkan guncangan yang dirasakan lebih luas meskipun magnitudonya kecil. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar wilayah terdampak diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Sebagai salah satu daerah dengan aktivitas tektonik yang aktif, Sulawesi Tengah seringkali mengalami gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh posisi wilayah tersebut yang berada di jalur subduksi lempeng dan pertemuan sesar aktif. BMKG terus melakukan pemantauan intensif untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Masyarakat di Morowali diimbau untuk selalu waspada dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. IMIMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8. MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9. MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10. MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11. MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12. MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara.